Perkenalkan, nama saya Marta Febri Zamanul Rambe dengan NIM A1C118037 dari Pendidikan Kimia Reguler A 2018. Di sini saya mendapatkan kelompok 2 pada praktikum kimia fisik. Jadi saya akan membahas tentang diagram Wiener yang bertujuan yaitu mencari suhu kelautan kritis pada sistem Wiener fenol air. Nah, pada diagram Wiener fenol air ini, jika sejumlah fenol ini ditambahkan dalam air, fenol tersebut itu dalam jumlah yang kecil. Nah, maka fenol tersebut akan melarut dalam air. Sedangkan jika ditambahkan lagi fenol dalam larutan tersebut, maka akan terjadi larutan jenuh fenol dalam air. Selanjutnya, jika fenol tersebut ditambahkan lagi, maka fenol tersebut tidak melarut, dan saat kesetimbangan tercapai ini, cairan tersebut membentuk 2 lapisan, di mana lapisan ini dinamakan L1 dan L2. Yang masing-masing dalam lapisan ini terdapat komponen fenol dan air. Selanjutnya yaitu suhu pada saat terjadinya perubahan dari 2 fasa menjadi 1 fasa. Dalam berbagai komposisi itu dinamakan dengan suhu kelarutan kritis. Artinya, di atas suhu tersebut, maka kedua zat dapat saling melarutkan dalam berbagai komposisi. Nah, dalam percobaan ini kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu pertama buret, termometer, tabung reaksi yang besar yang beralas dasar bulat atau disebut dengan Buchner. Lalu ada pengaduk, ada penangas, dan batu didih. Selanjutnya ada bahannya itu fenol 95% dan aqueous. Selanjutnya untuk prosedur sendiri, yaitu pertama-tama disediakan buret dengan isi aqueous. Lalu dibersihkan tabung reaksi besar yang tadi itu dengan yang dirangkai dengan satu set sumbat berlubang dengan termometer dan juga pengaduk. Lalu tabung reaksi yang berisi rangkaian tersebut ditimbang. Setelah ditimbang, diisi dengan fenol sampai di fenolnya tersebut berjumlah 2,5 gram. Selanjutnya, ke dalam tabung yang tadi itu ditambahkan 0,2 ml aqueous dengan menggunakan buret. Nah, jika larutannya keruh, maka campuran tersebut dipanaskan dalam penangas air. Setelah larutan keruh itu menjadi jernih, maka dicatat suhunya dan dibiarkan sampai suhu tersebut naik kurang lebih 4 derajat Celcius. Lalu dikeluarkan tabung dari penangas dan biarkan menjadi dingin sambil terus diaduk. Saat timbul kekeruhan lagi, maka dicatat lagi suhunya. Nah, dibiarkan dulu suhu tabung itu mendekati suhu kamar. Kemudian ditambahkan lagi aqueous sebanyak 0,2 ml. Nah, dua perlakuan ini dilakukan lagi sampai beberapa kali dengan volume air yang berbeda-beda. Nah, dari percobaan ini kami mendapatkan yaitu fenol dan air tidak bercampur. Mengapa mereka tidak bercampur? Karena ada perbedaan kepolaran pada fenol dan air, di mana fenol ini bersifat nonpolar, sedangkan air ini bersifat polar. Sifat fenol itu sendiri yaitu mengandung gugus OH yang terikat pada sp2 hibrida yang mempunyai titik didihnya itu yang tinggi, dengan rumus molekul C6H6O atau C6H5OH. Fenol sendiri ini larut dalam pelarut organik berupa padatan yang tidak berwarna dengan massa molar itu 94,11 gram per mol, dengan titik didihnya itu 181,9 derajat Celcius dan titik bekunya itu 40,9 derajat Celcius. Sedangkan sifat dari air sendiri itu bersifat tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa pada kondisi standar, dengan massa molarnya itu 18,0153 gram per mol dan densitasnya itu
0,998 gram per cm kubik. Dengan titik leburnya itu 0 derajat Celcius dan titik didihnya dengan 100 derajat Celcius serta kalori jenisnya itu 4184 Joule per kilogram. Nah, perubahan warna dari larutan sendiri ini yaitu keruh menjadi jernih, dan jernih menjadi keruh menandakan bahwa zat mengalami perubahan kelarutan yang dipengaruhi oleh suhu. Nah, pada percobaan ini dilakukan pencampuran air dengan komponennya yang selalu ditambahkan. Sedangkan untuk jumlah fenolnya itu tetap, sehingga perubahan larutan dari jernih menjadi keruh atau sebaliknya itu terjadi pada suhu yang berbeda-beda tergantung pada komposisi atau fraksi mol kedua zat. Nah, pada percobaan ini sendiri itu dilakukan pencampuran air fenol dan diperoleh larut yang tidak saling bercampur membentuk dua lapisan, di mana lapisan atasnya itu air dan lapisan bawahnya ini fenol. Setelah terjadi pencampuran antara air dan fenol dalam tabung yang berbeda itu dengan proses pemanasan dan pendinginan, di mana saat mencapai suhu tertentu larutan ini akan bercampur. Nah, setelah terjadi percampuran antara fenol dan air dalam tabung yang berbeda dengan proses pemanasan juga pendinginan, di mana saat mencapai suhu tertentu larutan ini akan bercampur dan akan saling memisah dan membentuk dua fase lagi, di mana larutan tersebut menjadi keruh lagi. Nah, itulah hasil yang kami dapatkan dari praktikum percobaan 2 yaitu diagram Wiener. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.